Permisi. Halo Nula, saya telah pulang. Oh, selamat datang kembali, Tuan. Di mana Tuan Muda? Aku tidak melihatnya. Tuan Muda sedang bermain HP di kamarnya, Tuan. Baiklah. Dimitri! Dimitri! Ada apa, Ayah? Sedang apa kau? Ayah baru saja pulang. Kau tidak menyambut ayah. Oh, Ayah sudah pulang. Selamat datang, Ayah. Bagaimana uang yang ayah berikan selama ayah pergi? Semuanya masih utuh, Ayah. Kerja bagus. Oh ya, Ayah sudah makan belum? Belum. Nula! Nula! Siapkan makanan! Tampaknya dia tidak mendengar. Ada apa, Tuan? Siapkan makanan. Aku ingin makan bersama dengan putraku. Baik, Tuan. Akan saya siapkan. Kamu mau kan makan bersama dengan ayah? Tentu saja, Ayah. Sudahlah, kamu tidak usah bermain game lagi. Nanti lagi main gamenya. Baik, Ayah. Ayo, kita makan bersama-sama. Ayah rindu makan bersama denganmu, nak. Baik, Ayah. Ini, Tuan. Makanannya sudah siap. Terima kasih, Nula. Sama-sama, Tuan. Oh ya, kamu jangan pergi. Kamu di sini saja. Ayo, makan bersama-sama. Tapi, Tuan, Ayah, apa maksudnya ini? Kenapa kita harus makan bersama dengan pembantu? Dia bukanlah pembantu. Dia sudah seperti keluarga kita sendiri. Selama 5 tahun semenjak ibumu meninggal, dialah yang telah merawatmu dan menjaga rumah ini. Tapi tetap saja, aku tidak menyukainya. Dia itu adalah orang asing. Dia itu cuma seorang pembantu. Jika ayah tetap ngotot ingin makan bersama dengannya, lebih baik aku pergi. Dimitri, apa yang kamu bicarakan? Dimitri! biarkan saya mengejarnya, Tuan. Tidak usah, Nula. Biarkan saja. Namanya anak remaja. Nanti dia pasti akan kembali. Sebaiknya kamu temani saya makan di sini. Baik, Tuan. Ayo, kita makan bersama. Tidak usah malu-malu. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Saya sudah cukup. Ayo makanlah lagi. Tapi, Tuan. Sudah, habiskan saja. Baik, Tuan. Oh ya, Nula. Setelah makan ini, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Apa itu, Tuan? Ayo, ikuti saya. Kita mengobrol di balkon saja. Baiklah, Tuan. Apa yang ingin Anda bicarakan? Seperti yang kamu ketahui, semenjak istri saya meninggal, kamu sudah menjadi pembantu di rumah ini selama 7 tahun. Dari anak saya masih kecil hingga sekarang dia sudah dewasa. Dan saya ingin menyatakan perasaan saya kepada kamu agar tidak menimbulkan fitnah. Maukah kamu menikah denganku? Apa? Menikah? Ya, apakah kamu tidak mau menikah dengan pria seperti saya? Saya mau, Tuan. Tapi kenapa? Tampaknya kamu tidak menyukainya. Bagaimana dengan putra Anda? Dia tidak menyukai saya. Kamu tidak usah khawatir.
itu bisa diurus belakangan. Baiklah, kalau begitu saya bersedia. Kalau begitu, langsung saja kita menikah. Saya nikahkan kamu, Saudara Jai, dengan mempelai wanitamu, yaitu Nula, secara free fire. Saya bersedia menikahi Nula secara free fire. Makin rusak ini game. Kalau begitu, silakan jabat tangan saya. Saya Joy. Saya bersedia menikahi Nula secara free fire. Maukah kamu menjadi istriku, Nula? Aku mau. Aku bersedia menjadi istrimu, Jai. Baiklah, dengan begini kalian berdua telah resmi menjadi suami istri. Akhirnya kita bisa hidup bersama. Oh, so sweetnya. Ini hadiah untukmu. Ups. Aku sangat mencintaimu, Nula. Aku juga sangat mencintaimu, Jai. Lihat, itu Dimitri. Tampaknya dia sudah kembali. Apa ku bilang? Dia hanya marah sebentar saja. Aku akan segera memberitahunya kalau kita berdua sudah menikah. Benarkah? Ya, aku tidak sabar melihat reaksinya. Aku pulang. Dimitri, selamat datang kembali, nak. Apa-apaan ini? Kenapa perempuan itu memakai baju itu, ayah? Itu adalah baju ibu. Oh iya, ayah ingin memberitahumu. Aku tidak menyukainya jika ada seseorang yang memakai pakaian ibu. Mulai hari ini, Nula adalah ibumu, Dimitri. Apa? Ya, ayah dan Nula sudah menikah secara resmi. Ayah kenapa tidak meminta persetujuanku tiba-tiba menikahi perempuan ini? Dia itu cuma seorang pembantu, ayah, tidak lebih. Dimitri, jaga omonganmu. Dimitri, mau kemana kau? Lebih baik aku pergi dan tidak akan pernah kembali jika ayah menikahi perempuan itu. Kenapa? Kenapa kamu tidak menyukainya? Dia itu hanya pembantu, ayah. Dia tidak pantas bersama dengan ayah. Akan tetapi, ayah mencintainya, Dimitri. Jika ayah masih membawa perempuan itu di rumah ini, aku tidak akan pernah pulang. Sebaiknya ayah lebih pilih aku atau perempuan itu. Sudah cukup, Jai. Aku tahu ini akan terjadi. Apa maksudmu, Nula? Aku bisa mengatasinya. Tidak. Sebaiknya aku saja yang pergi daripada Dimitri yang pergi. Tidak, Nula. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sadar diri. Maafkan aku, Jai. Sampai jumpa. Tunggu, Nula. Kita masih bisa membicarakan ini baik-baik. Nula, berhenti. Nula! Akhirnya, dia sadar posisinya. Itu pilihan yang bagus. Semua ini karena kau, Dimitri. Puas kau sekarang. Ayah! Sepertinya hidup ayah akan berakhir hari ini, Dimitri. Tidak, ayah. Bertahanlah. Sebentar lagi dokter akan sampai. Tolong kamu cari Nula dan juga anaknya.
Dia juga adalah saudaramu. Tidak, Ayah. Apa yang Ayah bicarakan? Tidak! Ayah! Baiklah, ini upahmu. 100.000. Dikitnya. Itu sudah cukup. Berikutnya, Puspa. Akhirnya giliranku sudah tiba. Aku tidak terima ini. Kalau kau tidak terima, sebaiknya minggir. Orang lain berikutnya. Kurang ajar kau. Hei, kau mendengarkan aku tidak? Jika tidak, aku akan menembakmu. Baiklah. Baiklah, berikutnya. Puspa. Itu aku. Baiklah, ini upahmu. Kau sudah berhasil menebang dan mengangkat 300 kilo balok kayu. Terima kasih, Tuan. Kalau begitu, lanjut bekerja sana. Kalian semua tidak akan bisa menjadi orang kaya jika seperti ini terus. Hei, minggir! Baik, Tuan, santai. Ups, tampaknya polisi itu menemukan tempat ini. Permisi, di mana bosmu? Akulah bosnya. Kau itu cuma kuli. Ada apa ini? Apakah kau bosnya? Ya, aku bosnya. Kupikir orang ini yang mengaku sebagai kuli. Ada apa? Kenapa polisi kemari? Aku tadi melihat ada mobil yang membawa balok kayu shotgun 2. Dan tampaknya itu adalah ulah-ulah pekerjamu ini. Kalian memproduksi kayu-kayu ilegal yang dikhususkan untuk merakit shotgun 2 dan kalian menjualkannya secara ilegal. Hei, kami di sini bekerja secara legal. Tidak ada yang ilegal. Kami di sini hanya penebang kayu. Mana pernah kami menjualkan balok-balok kayu yang dikhususkan untuk merakit shotgun 2. Aku akan memeriksa tempat ini. Apakah kau berkenan aku memeriksanya? Oh, silakan saja periksa. Kau tidak akan menemukan apapun. Baiklah. Kalian semua bersiaplah untuk masuk penjara. Masuk penjara? Silakan saja. Kami tidak pernah memproduksi kayu ilegal yang dikhususkan untuk shotgun 2. Hei, kau yang membawa balok-balok itu kan? Di mana senjata-senjatanya? Hei bos, apakah kau ingin kita semua ditangkap jika aku memberitahumu sekarang? Kau benar juga. Sebaiknya kau tutup mulutmu. Jika tidak, aku akan menembakmu. Baiklah bos, serahkan padaku. Sialan, aku tidak menemukan apapun. Kan sudah aku bilang, kami ini cuma kuli biasa. Kami tidak pernah memproduksi kayu-kayu ilegal yang dikhususkan untuk shotgun 2.
Lihat saja, suatu saat aku akan membuktikannya. Ya udah pergi sana sebelum kami menghajarmu. Awas kalian, aku memperhatikan kalian. Membuat masalah saja. Baiklah, sekarang katakan di mana kau menyimpan balok-balok kayu itu. Balok-balok kayu itu aman di dalam kendaliku. Kalau begitu, bagaimana caramu menyembunyikannya? Ya, pada awalnya semuanya baik-baik saja. Kami meluting kayu-kayu untuk shotgun 2 itu dan meletakkannya di bak mobil seperti biasa. Lalu, Kami mengemasnya dengan sangat rapi dan juga teratur. Dan setelah kami selesai mengemas semua senjata shotgun kayu itu, tiba-tiba polisi datang. lalu, jangan bilang semua senjata shotgun kayu itu diambil oleh polisi. Hei, tentu saja tidak. Ini Puspa, bos. Apa yang kau lakukan? Ya, tentu saja kami melakukan proses kucing-kucingan atau kejar-mengejar antara mobil kami dengan mobil polisi. Akan tetapi, ini Puspa, bos. Aku punya rencanaku sendiri. Apa yang kau lakukan? Aku memasukkan mobil bermuatan kayu-kayu untuk shotgun 2 itu ke dalam bendungan. Nani? Ya, dan dengan begitu, polisi kehilangan jejak mobil kami. Dan semua shotgun atau kayu shotgun 2 itu aman di bendungan. Kalau begitu, bawa aku ke sana. Baiklah. Baiklah, itu dia. Itu dia mobil yang berisikan balok kayu yang khusus shotgun 2. Kerja bagus. Tidak ada yang bisa menghentikan Puspa. Baiklah, kau sudah boleh pergi. Aku tidak akan pergi. Kau sudah berjanji akan membawaku bertemu dengan bos besarmu. Baiklah, tapi jangan salahkan aku jika dia membunuhmu. Kau tidak usah khawatir. Selamat siang, kakak kedua, kakak pertama. Antonio, kau sudah kembali. Bagaimana dengan paketnya? Aman, Kak. Hei, Antonio, kenapa kau membawa kuli ini kemari? Hei, jaga lisanmu ya. Aku bukan lagilah kuli. Apa-apaan kuli ini? Berani sekali. Dia berkata besar di depan hadapanku. Antonio, kenapa kau membawa kuli kemari? Kakak kedua, kakak pertama. Dia adalah orang yang menyelamatkan paket-paket kita. Tanpa dia, paket-paket kita sudah pasti disita oleh polisi dan rencana kita ketahuan. Apa kau bilang? Dia yang menyelamatkan paket-paket kita. Itu benar, Kak. Itu hanya kebetulan saja. Salam hormat, kakak pertama. Izinkan aku memperkenalkan namaku. Aku adalah Puspa.
Apa yang kau inginkan, Puspa? Katakan, apakah uang 1 juta? Tidak, aku bukan menginginkan uang, tapi aku menginginkan kerjasama atau partner. Noni? Aku dengar kau sedang melakukan pengiriman besar-besaran ke Kalahari. Dan tampaknya polisi sudah memperketat keamanan. Akan tetapi, aku punya rencanaku. Katakan, apakah kau ingin aku membagikan rencana ini di depan adik-adikmu yang tidak tahu apa-apa ini? Apa kau bilang? Hei! Baiklah, kalian berdua keluar. Tapi Kak, aku bilang keluar. Baiklah, sekarang katakan bagaimana caranya melewati pemeriksaan di perbatasan. Kau tidak usah khawatir, kakak pertama. Aku adalah Puspa. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jadi, apa imbalannya? Jika rencana ini berhasil, aku ingin 40% dari keuntungan. Apa? 40%? Ya, sebenarnya aku meminta 50%. Akan tetapi 10%-nya kau ambil saja, kakak pertama. Anggap saja itu adalah investasiku kepadamu sebagai partner bekerja. Noni? Bagaimana? Jika kau menerimanya, aku akan memberitahu caranya. Baiklah, aku tidak akan menolaknya. Katakan, tapi jika rencanamu gagal, maka nyawamu taruhannya. Kau tidak usah khawatir, kakak pertama. Akan kupastikan balok-balok kayu itu akan melewati perbatasan dengan aman. Karena tidak ada yang bisa menghentikan Puspa. Berhenti. Ada apa, Pak? Izinkan aku memeriksa mobil kalian. Oh, tentu, Pak. Silakan. Apa yang kalian bawa? Seperti yang bisa Bapak lihat, kami membawa tusuk sate, ikan, makanan, susu, dan masih banyak lagi, Pak. Kalian mau pergi kemana? Kami mau pergi ke Kalahari, Pak. Kami ingin berjualan di sana. Berjualannya? Aku tahu. Kalian pasti membawa balok-balok kayu untuk shotgun 2, kan? Tidak ada, Pak. Aku akan menemukannya. Bagaimana ini? Sudah, kau diam saja. Kau tidak usah ikut campur. Baiklah.
Baiklah. Tampaknya aku tidak menemukan apapun. Bolehkah aku mencoba makanan yang kalian bawa? Oh, tentu Pak. Saya akan menyiapkannya. Apakah enak atau tidak? Bapak akan segera tahu. Ini dia Pak. Selamat menikmati. Letakkan di sini. Lumayan. Jadi, bagaimana Pak? Apakah kami boleh lewat? Tentu saja. Terima kasih Pak. Jika kami sudah sukses nanti, Bapak akan kami traktir gratis. Benarkah? Ya, kalau begitu, mari Pak. Kami ingin lewat. Kami buru-buru. Dan saya ingin memberitahu Pak, ada 9 mobil lagi di belakang. Baiklah. Baiklah, tampaknya pembelinya sudah ada di atas sana. Anda benar. Biarkan aku yang menemuinya. Salam hormat, Tuan. Apakah Anda pembeli balok-balok kayu yang dikhususkan untuk shotgun 2? Siapa kau? Di mana bosmu? Oh, orang di bawah itu bukanlah bosku. Akulah bosnya. Nani? Kau seperti kuli. Suatu saat nanti, aku akan menjadi orang yang besar. Sudahlah. Tidak usah berhayal. Panggilkan bosmu. Antonio, kemari. Ada apa, Puspa? Beritahu orang ini siapa bosnya. Dialah bosnya, Tuan. Bagaimana? Lalu di mana barang-barangku? Seperti yang Anda lihat, kami sudah membawa barang-barang Anda. Ada 9 mobil yang berisikan paket balok kayu Anda. Semuanya tersusun rapi untuk Anda rakit menjadi shotgun 2. Benarkah? Kalau begitu, turunkan semuanya. Aku ingin melihatnya secara langsung. Baik, Tuan. Baiklah kalian, turunkan balok-balok kayu itu dan letakkan di sini. Baik. Jangan lupa, siapkan uang Anda, Tuan. Kau tidak usah khawatir. Aku sudah menyiapkannya. Bagaimana, Tuan? Ini adalah balok-balok kayu sangat mahal dan langka. Hanya ada di pedalaman Bermuda. Wow, kayunya benar-benar mantap. Tembakan menjadi lurus. Kalau begitu, aku ingin memesan lagi. Mesan berapa, Tuan? Aku ingin memesan 1000 pieces. 1000 pieces? Itu sangat sedikit sekali, Tuan. Oi, apa maksudmu? Kau diam saja, Antonio. Baiklah, Tuan. Kami akan menyiapkan 1000 pieces yang Anda minta dalam waktu 1 minggu. Tidak, aku mau 3 hari. Apa? Kalau tidak ada, tidak jadi.
Kita cukup sampai di sini saja berbisnisnya. Kau terus ikut campur, Antonio. Baiklah, kami akan menyiapkan 1000 pieces dalam waktu 3 hari untuk shotgun kayu Anda, Tuan. Benarkah? Ya, tapi Anda harus membayar DP-nya terlebih dahulu. Bagaimana? Baiklah, kau tidak usah khawatir. Aku akan mentransfernya. Kerja bagus. Kita sukses besar. Baiklah, aku tidak bisa seperti ini terus. Aku yang akan memimpin sindikat ini. Salam hormat, kakak pertama. Puspa. Puspa! Orang ini lagi. Apa mau dia sekarang? Kakak pertama, aku ingin mengajukan sebuah permintaan. Katakan saja, Puspa, apa permintaanmu? Kau sudah tahu bukan, kita mendapatkan keuntungan yang banyak ketika aku yang memimpin. Kau benar, semenjak ada dirimu, keuntungan sindikat ini berlipat-lipat ganda. Aku benar-benar menyukainya. Kalau begitu, aku ingin permintaanku dikabulkan. Katakan saja, Puspa. Kau ingin minta apa? Aku akan menurutinya. Aku curiga. Aku tidak yakin kalau kau akan menyetujuinya. Akan tetapi, akan kukatakan sekarang, kalau aku ingin menjadi pemimpin sindikat bagian Bermuda, serahkan padaku. Aku akan menggantikan Antonio. Apa maksudmu? Jadi itu permintaanmu, Puspa? Ya, aku ingin menjadi pemimpin sindikat Bermuda, dan aku akan mengendalikan semuanya. Dan akan kupastikan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Aku tidak bisa langsung menyetujuinya, Puspa. Aku harus menimbangnya terlebih dahulu. Kau kan tahu, kita berdua bukan lagi bos dan kuli, melainkan kerjasama atau partner. Hei, jaga ucapanmu di depan kakak pertama. Kau itu cuma kuli, mengerti? Kau masih menganggapku kuli. Kau lupa, aku adalah Puspa, Puspa Rats. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dan
Kalau kalian ingin aku masih bekerja sama dengan kalian, pikirkanlah permintaanku itu. Bos. Selamat datang kembali, bos. Apa kabar, Leon? Baik, bos. Oh iya, di mana ibuku? Apakah dia ada di rumah? Tentu saja. Nyonya besar ada di rumah. Dia sedang nonton TV. Baiklah. Ibu. Selamat siang, Ibu. Puspa, selamat siang sayang. Kamu sudah kembali. Ya. Oh iya, Ibu nonton apa sih? Kok kayaknya serius banget? Ibu nonton YouTube Pumales Mana. Oh, Pumales Mana. Sama, aku juga sering nonton. Benarkah? Yoi. Oh ya sayang, apakah kamu lapar? Iya, Bu. Aku sangat lapar. Aku ingin sekali makan masakan Ibu. Tunggu sebentar, ibu akan masakan untukmu. Baik, Bu. Tidak kusangka, ibuku ternyata suka sekali nonton YouTube Pumales Mana. Pumales Mana. Baiklah sayang, ini dia, makanannya sudah jadi. Wah, terima kasih banyak, Bu. Ya udah, ayo kita makan. Leon, Ada apa, bos? ayo makan bersama denganku. Tapi bos, aku cuma seorang pengawal. Apakah pantas? Tidak ada kata-kata pengawal. Kau sudah seperti keluargaku sendiri. Ayo, makan bersama. Baik, bos. Kalau kau menolaknya, aku akan membunuhmu. Maaf, bos. Aku tidak akan menolaknya. Kalau begitu, ayo kita makan bersama. Terima kasih, bos. Ayo makan bersama, Leon. Baik, Nyonya besar. Lezat sekali. Ibu masaknya penuh dengan sukacita. Masakan ibu benar-benar the best. Oh ya Puspa, kapan kamu punya istri? Ibu, aku belum memikirkannya. Aku bahkan belum mendapatkan perempuan yang cocok untukku. Aku saat ini sedang fokus menata karirku. Dan saat ini, sindikat sedang untung besar. Tunggu sebentar, Bu. Ada telepon masuk. Baik sayang. Halo, kakak pertama. Puspa, mobil-mobil kita ditahan di perbatasan Kalahari. Aku harap kau segera mengatasinya jika ingin menjadi pemimpin sindikat. Itu hal yang mudah. Baiklah, Bu. Tampaknya aku harus segera pergi. Hati-hati sayang. Ibu tidak usah khawatir. Aku selalu berhati-hati. Ya sudah, doa ibu menyertaimu. Ayo, Leon, kita berangkat ke Kalahari. Baik, bos.
Permisi, Pak Inspektur. Oh, Puspa. Aku ingin bertanya, kenapa kau menahan mobil-mobil kami, Pak Inspektur? Mobil-mobil ini membawa barang-barang ilegal, Puspa. Jadi, harus dihentikan. Ini demi nama baik kepolisian. Pak Inspektur, kira-kira kalau gajimu aku bayar selama 10 tahun, apakah kau masih akan menahan mobil-mobil ini? Apa? Gajiku selama 10 tahun? Ya, pikirkan itu, Pak Inspektur. 10 tahun kau menganggur dengan uang berlimpah. Benarkah? Kau tidak usah khawatir, Pak Inspektur. Ini dia, gajimu selama 10 tahun. 1 M, bukan? Nani? Bagaimana kau tahu? Bagaimana? Apakah kau akan mengizinkan mobil-mobil ini lewat? Tentu saja. Dengan uang-uang ini, aku akan pensiun. Kerja bagus. Jika kau terus membukakan jalan untuk mobil-mobil kami, kau akan menjadi triliuner, Pak Inspektur. Benarkah? Tentu saja, karena ini Puspa, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa menghentikan Puspa. Baiklah, aku akan selalu mengizinkan kalian lewat. Kerja bagus. Baiklah, Leon, segera bawa mobil-mobil ini masuk. Baik, bos. Baiklah, Pak Inspektur, senang bekerja sama dengan Anda. Jika ada mobil-mobil bermerekkan Puspa yang ingin lewat, tolong jangan dihadang. Baik, Puspa. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Hei Leon, menurutmu cewek yang ada di sana yang duduk sendirian, kira-kira maukah dia menjadi istriku? Tentu saja, bos. Kau itu tampan dan juga sangat kaya. Tapi aku pertama-tama ingin meminta nomor teleponnya. Apakah dia akan memberikannya? Tentu saja, bos. Kau tinggal memperkenalkan diri. Siapa kau sebenarnya? Kau adalah sindikat Raja Kayu dan orang paling kaya di Bermuda. Dia pasti akan menerimamu. Bahkan nomor teleponnya akan diberikannya semua. Semoga saja kau benar. Baiklah, akan kucoba. Yuk, semangat, bos. Permisi, Nona. Iya, ada yang bisa saya bantu? Aku Puspa dan aku ingin minta nomor teleponmu. Berapa nomor teleponmu? Bisa tolong kau sebutkan? Aku akan menulisnya di HP-ku. Kita baru kenal. Kok kamu langsung minta nomor telepon? Soalnya aku ingin mengobrol lama denganmu lewat telepon. Mohon maaf, aku tidak punya HP. Nani, kalau begitu langsung saja.
Maukah kau menikah denganku? Aduh, aku minta maaf. Aku tidak mau menikah denganmu. Oh, oke. Bagaimana, bos? Gagal. Dia tidak punya HP. Terus? Saat aku menawarinya untuk menikah denganku, dia bilang dia tidak mau menikah denganku. Memangnya penampilanku sejelek itu ya? Dasar wanita kurang ajar. Tidak, bos. Anda keren. Sudahlah. Tampaknya aku tidak cocok untuk cinta-cintaan. Bos, tunggu. Baiklah guys,